Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yanur Aldriansyah Bimantara dari SMK Negeri 4 Malang yang mengikuti program Seamless di Poltekkong. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian robot dan follower serta cara kerja robot untuk memenuhi nilai akhir semester pada mata kuliah robotika dan sensor aktuator. Yang pertama saya akan menjelaskan komponen yang saya gunakan pada robot land follower. Yang pertama ada sensor cahaya TCRT 5000 sejumlah 8 buah. Kemudian ada resistor sebesar 560 dan 10 kilo ohm yang jumlahnya sama dengan sensor cahaya, itu kita butuh 8 buah. Kemudian ada driver hybrid dengan tipe L298N. Kemudian baterai 7,4 volt. Di sini baterai yang kita gunakan pada robot yaitu baterai lithium polimer. Kemudian yang tentunya kita butuh microcontroller yaitu ESP32. Kemudian ada buck converter untuk menurunkan tegangan dari baterai agar sesuai dengan ESP32. Kemudian ada motor DC dan juga tentunya yaitu ban. Banyak 2 buah. Robot yang saya gunakan adalah robot land follower yang tertera pada gambar. Di sini merupakan tampak bawah dari robot dengan sensor cahaya TCRT 5000 yang sudah disusun sejumlah 8 buah. Yang ini tampilan dari atas. Ini merupakan driver motor yaitu L298N. Kemudian ada ESP32. Kemudian di sebelahnya ini terdapat buck converter yaitu untuk menurunkan tegangan dari baterai untuk mensuplai tegangan ESP32 yaitu sebesar 3,3 volt. Kemudian di bawah PCB ini terdapat baterai LiPo. Untuk wiringnya dari baterai di sini terdapat 2 buah kabel yang keluar dari baterai. Yang berisi 3 buah kabel ini merupakan baterai untuk mencas baterai. Jika yang 2 ini merupakan output dari baterai yang akan kita gunakan. Kabel yang merah merupakan kabel positif yang akan kita hubungkan ke bagian in positif dari buck converter. Kemudian yang hitam merupakan negatif yang kita hubungkan ke in negatif pada buck converter. Kemudian untuk menyesuaikan tegangan yang kita butuhkan, kita bisa atur knob atau seperti potensio pada buck converter. Caranya yaitu out ini kita hubungkan dengan AVO, kemudian kita putar sesuai dengan kebutuhan tegangan yang akan kita suplai untuk ESP. Jika sudah ketemu 3,3 volt, bagian out yang negatif kita hubungkan ke ESP32. Bagian yang ground.
Dan untuk yang out positif, kita hubungkan ke pin positif dari ESP. Seperti itu. Namun sebelum ke bagian buck converter, kita harus seri bagian positifnya ke saklar. Agar bisa kita hidup atau matikan robot. Kita hubungkan ke saklar terlebih dahulu. Jika ini sudah selesai, kita lanjut untuk wiring komponen. Pada H-bridge motor, di sini terdapat 3 pin untuk suplai H-bridge. Kita gunakan yang 12 volt saja. Kita hubungkan ke baterai. Dan untuk ground bisa kita hubungkan juga ke bagian baterai. Kemudian untuk pemasangan pin di sini, untuk bagian enable kita sambungkan ke 5 volt. Begitu juga yang sebelah sini. Kemudian untuk inputnya IN1 hingga 4. Untuk IN1 kita hubungkan ke pin D5 ESP. Kemudian IN2 kita hubungkan di bawahnya. Dan begitu seterusnya. Dan untuk bagian ini kita hubungkan ke motor DC. Seperti ini. Begitupun untuk bagian yang ini kita hubungkan ke motor DC yang satunya. Kemudian lanjut ke bagian sensor. Pada sensor TCRT 5000 di sini terdapat 4 buah pin, yaitu pin kolektor dari fototransistor dan pin emitter dari fototransistor. Kemudian untuk sebelahnya terdapat pin anoda dan pin katoda dari dioda, fotodioda atau dari LED. Untuk wiringnya tiap sensor seperti ini, bisa kita lihat. Dari sumber 5 volt kita hubungkan ke pin kolektor dari fototransistor dan kita hubungkan ke pin anoda dari LED. Kemudian setelah dari LED kita hubungkan ke resistor besar 560. Ini 560. Kemudian ke ground. Dan untuk yang fototransistor kita hubungkan ke resistor sebesar 10K. Kemudian dari fototransistor ke resistor kita ambil jalur
yaitu sebagai pin analog atau pin dari pembacaan dari sensor tersebut. Di sini saya beri simbol A0 karena pembacaan dari sensor ini yaitu analog. Karena terdapat 8 buah sensor, maka kita harus susun rangkaian tiap sensor menjadi 8. Untuk sensor pertama kita hubungkan ke pin 14 pada ISP. Kemudian untuk pin 27 untuk sensor kedua kita hubungkan ke pin 27 dan sensor nomor 3 kita hubungkan ke 26 hingga seterusnya. Yaitu sensor 8 kita hubungkan ke pin 34 ISP. Tampilan dari atas akan seperti ini. Bisa kita lihat pada gambar. Untuk bagian pojok kanan merupakan kabel positif dari ISP, dan untuk yang sebelah kiri ini merupakan kabel ground, dan untuk yang berada di tengah merupakan kabel data yang nantinya akan mengirim sinyal ke ISP. Setelah kita selesai merakit komponen, kita masuk ke bagian program. Programnya seperti ini. Yang pertama kita harus mengatur pin yang kita gunakan pada driver. Yaitu untuk pin pertama sesuai dengan kabel yaitu berada di pin 5 ISP, dan kedua yaitu dapat di pin 18 dan seterusnya. Kemudian pada bagian ini terdapat setting PWM. Di sini kita masukkan frekuensi dari PWM sebesar 5000 Hz. Kemudian terdapat resolusi yaitu sebesar 8 bit. Kemudian di sini terdapat bagian integer sense 8, trace. Maksudnya yaitu ini merupakan nilai rata-rata tiap sensor atau nilai threshold, nilai tengah dari tiap sensor. Ini digunakan untuk ADC, yaitu analog to digital converter, merubah sinyal analog menjadi digital. Kemudian ada void setup. Untuk pin yang pertama kita setting frekuensi dan resolusinya. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada attach the channel to the GPIO, yaitu mengalamatkan pin pada ESP32. Kemudian ada serial communication, yaitu sebesar 115.200 bps bit per second. Kemudian ada delay 10, yaitu data yang dikirim mempunyai delay sebesar 10 milisecond. Dan setelah men-setting atau mengkonfigurasi pin, kemudian masuk ke bagian void loop, yaitu bagian yang nantinya akan terus berulang atau program yang nantinya akan terus berulang.
mulai dari baca sensor, kemudian kita hitung error, kemudian gerak robot. Sama dengan delay 10 milisecond. Untuk baca sensor, untuk sensor pertama, kita karena sensor ini merupakan sensor analog, kita gunakan analog read. Kita ketikkan analog read dan pin mana yang kita gunakan. Kemudian untuk serial print, di sini hanya untuk menampilkan pada serial monitor bagian sini. Kita atur pin sesuai pemasangan kabel yang sudah kita lakukan untuk semua sensor. Kemudian di sini terdapat for, ulang, dan seterusnya. Disinilah yang kita gunakan untuk ADC, yaitu merubah nilai analog menjadi digital, 0 atau 1. Di sini for ulang sama dengan 0. Titik koma ulang kurang dari 8, titik koma ulang plus plus. Dan di bagian ini yaitu jika nilai pembacaan sensor kurang dari threshold atau kurang dari rata-rata, maka sensor tersebut menjadi bernilai 1. Ini dilakukan secara terus-menerus hingga 8 sensor. Di sini terdapat simbol yang digunakan untuk pergeseran, yaitu mulai dari sensor 0 hingga sensor 7. Dan jika nilai lebih dari threshold, maka nilai digitalnya adalah 0. Ini digunakan untuk menampilkan pada serial monitor. Kemudian setelah semuanya selesai menjadi sinyal digital, kita hitung error. Maksudnya yaitu posisi robot berada di mana. Misal di bagian ini, yaitu 3 sensor kiri bernilai 1 dan 3 sensor kanan bernilai 1. Maksudnya yang bernilai 1 merupakan mendeteksi warna putih atau warna background dari track line follower. Sedangkan warna 0 mendeteksi warna hitam atau garis pada track. Artinya robot tersebut berada di bagian tengah. Dan jika ini robot sedikit serong ke sebelah kiri. Begitupun seterusnya. Misal robot berada di bagian tengah, maka akan langsung ke bagian trace, yaitu pergerakan atau perputaran dari ban. Fungsi break di sini adalah ketika sensor sudah membaca salah satu kondisi, maka akan langsung ke bagian berikutnya, yaitu bagian trace. Karena tadi saya menjelaskan misal robot berada di error 0, maka yang akan bergerak di bagian 0, yaitu gerak ban sebelah kiri sebesar 180 dan sebelah kanan 180. Misal robot dalam keadaan seperti ini di sini, maka nanti akan bergerak yaitu yang sebelah sini. Yang ban sebelah kiri berputar sebesar minus 200 atau berlawanan jarum jam. Yang sebelah kanan sebesar 255. Dan misal robot tidak pada kondisi yang kita tulis, maka robot akan mendeteksi
error terakhirnya. Misal error terakhir berada di sini. Kemudian robot tiba-tiba berpindah dan tidak menemukan kondisi di sini, maka robot akan menjalankan program yang terakhir, itu yang ini. Selanjutnya kita bergeser ke bawah. Di sini ada void gerak. Untuk yang sebelah ini untuk ban kiri dan ini untuk ban kanan. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian robot serta program. Kita bisa upload program ini ke ESP32. Dan kita lanjut ke percobaan robot. Sekian video penjelasan dari saya mengenai robot line follower, mulai dari komponen yang kita gunakan dan program, kemudian simulasi atau percobaan robot, dan robot bekerja sesuai dengan yang saya inginkan. Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.